Diberikan doa dan motivasi. Ya. Saya minta tolong diberikan motivasi semua. Ya. Ya. Semangat. Kanan, kanan. Semangat. 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 Ayo, semangat. Semangat, semangat, semangat. Ayo. Seorang bintara yang bertugas di Polsek Dinembe Polres Minahasa Utara, Bribka Jerry Tumundo, melakukan aksi heroik dengan membantu proses pemakaman jenazah pasien positif virus corona. Atas aksinya yang mengundang simpati publik, Kapolri Idam Aziz memberikan apresiasi. Inilah detik-detik aksi heroik Bribka Jerry Tumundo saat membantu pemakaman jenazah terinfeksi virus corona. Bribka Jerry merupakan Kanit Reskrim Polsek Dinembe, Polres Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sebelumnya jenazah korban terlantar selama 2 jam karena tidak ada yang membantu pemakaman. Aksi ini pun mengundang simpati publik. Jadi saya tergerak hati untuk menjadi salah satu yang mengangkat peti jenazah pasien dikarenakan pada saat itu jenazah positif COVID ini sudah terlantar sekitar kurang lebih 2 jam, dan saat itu dari pihak dinas kesehatan sudah menyiapkan APD, namun tidak ada orang yang akan memakai APD tersebut untuk membantu menurunkan jenazah. Nah, di mana saat itu karena jenazah ini merupakan jemaat saya di Jemaat Kolom 1, maka saya tergerak batin saya dan spontanitas langsung menyatakan diri untuk menjadi salah satu yang menggunakan APD untuk menurunkan peti jenazah dari jenazah yang sudah molor atau sudah terlantar sekitar 2 jam di atas ambulans. Atas aksi heroiknya tersebut, Kapolri langsung memberikan apresiasi dengan memberikan hadiah dalam bentuk sekolah inspektur polisi kepada Bribka Jerry Tumundo. Dan ini mendapat apresiasi yang begitu besar dari masyarakat sekitar, bahkan mungkin yang lebih luas, dan pimpinan tertinggi kami juga, Bapak Kapolri, sudah memberikan apresiasi yang luar biasa, sangat membanggakan. Kami atas nama jajaran Polda Sulawesi Utara memberikan ucapan yang begitu tinggi, terima kasih yang begitu tinggi pada Bapak Kapolri yang sudah memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada salah satu anggota kami. Ini yang menjadikan pemicu kami bisa lebih termotivasi lagi di dalam membantu, menolong sesama dan memberikan pelayanan yang terbaik. Setelah aksi heroiknya tersebut, kini Bribka Jerry Tumundo harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya yang berada di Desa Wuha. Aksi heroik Bribka Jerry Tumundo saat membantu proses pemakaman jenazah positif virus corona menuai simpati publik. Bahkan mendapatkan apresiasi langsung dari Kapolri Idam Aziz. Bagaimanakah kisah heroiknya tersebut? Sudah terhubung bersama kami Bribka Jerry Tumundo dan Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jerry dan juga Ustadz Dasat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abe. Ya, sebelum saya ke Ustadz, nanti kita dengarkan dulu ya Ustadz ya. Ini kisah yang menginspirasi dan mengunggah emosi banyak pihak ya. Mengundang simpati banyak publik atas apa yang dilakukan Pak Jerry. Bisa diceritakan kepada kami apa yang membuat Anda berinisiatif untuk waktu itu menggunakan APD dan memakamkan jenazah? Ya, terima kasih. Jadi inisiatif saya waktu itu, saya kasihan melihat jenazah pasien ini yang sudah terlantar kurang lebih 2 jam. Dan saat itu juga APD sudah ada dari pihak dinas kesehatan, namun tidak ada pengguna. Karena hal itu, maka saya timbul rasa kemanusiaan saya, dan secara spontan saya menyatakan diri untuk saya menjadi sukarelawan untuk menguburkan jenazah. Dikarenakan jenazah ini merupakan jemaat saya. Oke, artinya Anda mengenal jenazah tersebut? Saya kenal. Oke. Waktu itu apa yang membuat bahwa kekurangan orang di sana untuk menggunakan APD dalam memakamkan jenazah, Pak Jerry? Dalam pemakaman jenazah itu, sepengetahuan kami selaku polisi dan masyarakat,
pada saat jenazah tiba itu sudah dilengkapi dengan beberapa orang untuk mengangkat peti ke liang kubur. Namun saat itu yang hanya datang satu orang sopir dan ambulans dengan jenazahnya. Tidak ada orang lain. Alasannya apa waktu itu? Kalau masalah alasan, menurut juru bicara COVID, para pekerja masih sementara mengikuti ibadah Jumat Agung. Oke, ada hal lain yang memang tidak harus bisa ditinggalkan dan kemudian Anda yang mengambil tanggung jawab itu ya, Pak Jerry? Iya, ya. Oke, Pak Jerry, Anda pernah menyangka tidak bahwa apa yang Anda lakukan ini bisa saja ya, dalam tanda kutip orang akan berpikir ini beresiko untuk Anda. Anda punya keluarga? Iya, saya punya keluarga. Oke, meskipun pada kenyataannya kan Anda sudah memiliki APD dan sebagai macamnya begitu ya, kan ada ketakutan banyak publik soal ini. Apa tanggapan Anda soal ketakutan publik soal pemakaman jenazah COVID-19? Tanggapan saya, hubungan ketakutan publik, saya memberikan pesan kepada publik, apabila kita membantu sesama terjadi virus yang berbahaya ini, dan apabila kita telah menggunakan APD lengkap, kita tidak usah takut untuk membantu atau menguburkan jenazah. Karena peralatan APD ini sangat safety. Dan kita tidak akan terjangkit dengan virus yang jahat. Saya ke Ustadz Dasat. Ustadz, apa yang kita bisa petik dari sini? Ya, pertama, bahwa saya bersimpati kepada Bapak Polisi ini. Saya melihat kemarin status media sosial dari Pak Kapolri, Jenderal Idam Aziz, tertulis di situ dengan jelas bahwa hukum tertinggi adalah kemanusiaan. Dan Pak Polisi ini, Pak Jerry ini telah mengamalkannya. Berbicara tentang pemakaman manusia, jenazah, itu jangankan kita manusia yang punya akal dan hati, itu binatang saja. Kalau kita belajar kisah dari pembunuhan pertama di dunia ini, Qabil dan Habil, anak dari Adam yang membunuh saudaranya, dia bingung mau diapain ini jenazahnya. Dan beliau diberikan pelajaran, binatang yang beradu dan satu meninggal, dia gali. Itulah pertama kali manusia dimakamkan. Jadi apapun alasan tidak bisa diterima untuk tidak memakamkan seorang manusia, jenazah. Ya, bicara soal agama manapun tidak membenarkan pengabaian seperti ini. Bicara soal adat kebiasaan, tidak ada adat dan kebiasaan di bumi ini yang membiarkan penolakan jenazah. Jadi tidak ada alasan. Karenanya sebagai bangsa Indonesia yang berbudi luhur, punya falsafah gotong royong, punya Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, maka sudah sangat tidak etis apabila ada jenazah yang ditolak pemakamannya. Saya sebagai orang beragama Muslim, menguburkan jenazah itu adalah fardu kifayah, yang artinya dosa satu kampung apabila ada seorang meninggal dan tidak dimakamkan. Satu kampung yang memikul dosanya. Ya, itu fardu kifayah namanya. Maka tidak beralasan untuk tidak memakamkan. Sepaham saya, orang yang sudah meninggal itu virus yang ada di tubuhnya otomatis pun akan meninggal, akan mati virus itu karena virus ini akan hidup di inangnya. Inang itu tempatnya berkembang biak. Dan tempat berkembang biaknya itu pada tubuh manusia. Nah, kalau sudah, tolong diluruskan, kalau yang setahu saya dari penjelasan para dokter, bahwa kalau sudah meninggal, wafat inangnya, manusianya sudah meninggal, maka virus itu otomatis akan mati. Ya. Ustadz, apa menurut Anda yang paling penting ditekankan untuk masyarakat yang masih khawatir berlebihan, bahkan berbuat berlebihan, menghalang-halangi pemakaman jenazah COVID-19? Anda berkali-kali buat wejangan soal ini, dan Anda juga punya pengalaman khusus dengan pasien yang positif COVID-19. Anda pernah berinteraksi dengan hingga akhirnya Anda isolasi mandiri. Ya, saya kira waspada itu penting dalam situasi wabah seperti ini. Tapi tidak boleh panik. Panik itu identik dengan kehilangan akal sehat. Apalagi kehilangan rasa kemanusiaan. Maka yang perlu kita lakukan, tokoh-tokoh agama apapun, sampaikan kepada jamaat, sampaikan di mimbar-mimbar, tentu tidak melalui pengumpulan massa, tetapi media online seperti ini.
Media massa harus juga memberikan keterangan-keterangan dan informasi yang mendidik dan mencerahkan, mengedukasi masyarakat soal jenazah virus COVID-19 ini. Kemudian lagi, pemerintah atau negara harus hadir dalam kasus seperti ini. Ya, tidak boleh negara abai. Nah, kalau ada masyarakat yang cemas karena takut ketularan, apalagi SOP-nya dilanggar, SOP pemakaman itu kan menurut Kementerian Kesehatan 500 meter dari pemukiman atau sumber mata air minum. Nah, kalau ternyata SOP itu tidak terpenuhi, ataupun sudah terpenuhi tapi masyarakat masih cemas akan penularan, maka negara harus hadir. Kehadiran negara di sini adalah menyediakan pemakaman yang khusus korban COVID-19. Dalam syariat Islam, orang yang meninggal karena COVID-19 ini, itu dinilai jihad. Wafatnya dinilai jihad dunia. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana perlakuan Saudi Arabia, Makkah, Madinah, kalau ada orang jamaah atau meninggal dunia di sana, maka dia dimakamkan di tempat semulia-mulia pemakaman di dunia ini, yaitu di Baqi dan Ma'la. Di Baqi, Ma'la, tempat para sahabat yang wafat pada zaman Rasulullah SAW. Jadi, saya kira tidak ada satu pun pembenaran untuk menolak korban ataupun jenazah yang tertular COVID-19. Karena ada 3 musibah yang menimpa mereka. Kedukaan mereka ada 3. 1, tidak wafat itu sendiri adalah sudah duka. Tambah lagi dengan positif corona dia wafat. Tambah lagi dukanya. Kemudian ditolak lagi pemakamannya. Tambah lagi dukanya. 3 duka. Maka sangat tidak manusiawi apabila kita menolak sampai mengabaikan pemakaman seperti ini. Maka salut kepada Kapolri yang langsung memberikan apresiasi kepada anggota polisi. Jadi pelajaran yang kita ambil, musibah sama. Sama musibahnya, tapi sikap yang berbeda menunjukkan kualitas kemanusiaan kita. Pak polisi ini, Pak Jerry, musibahnya sama. Semua musibah ada di situ. Tapi karena sikap positifnya, akhirnya mendapat penghargaan, disekolahkan. Berapa ribu polisi yang mendaftar untuk sekolah perwira, tapi tidak lulus. Pak Jerry ini tidak pernah mendaftar, tapi karena menyikapi ini dengan penuh tanggung jawab sebagai polisi, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sehingga mendapat penghormatan yang sangat diinginkan oleh semua polisi. Baik, saya kembali ke Pak Jerry. Pak Jerry, untuk wilayah Anda di Polsek di Nembe itu, berapa sesungguhnya kasus COVID-19? Jadi untuk wilayah kami di Polsek di Nembe ini, untuk kasus COVID-19 ini baru kali ini. Ini pertama kali. Pertama kali dan meninggal dunia? Ya, pertama kali meninggal. Oke, seberapa khawatir warga di sana sesungguhnya dalam menghadapi fenomena pandemi corona ini? Dalam menghadapi pandemi corona ini, di desa kami ini, masyarakat sempat panik pada saat pertama kali mendengar pasien ini sudah positif corona. Banyak sekali yang panik, dan 2 hari kemudian dengar dia meninggal, lebih banyak lagi yang panik. Nah, itulah tugas kami polisi, memberikan himbauan kepada mereka agar supaya mereka mengikuti himbauan pemerintah agar supaya kita bisa memerangi atau menghentikan mata rantai dari virus yang berbahaya ini. Oke, tapi untuk kasus bahwa jenazah ataupun pasien yang didiskreditkan di wilayah Anda tidak pernah ada ya, Pak Jerry? Ya, tidak pernah. Tidak. Bagaimana Anda selaku aparat kepolisian juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sana? Karena Anda adalah aparat Kamtipmas yang memastikan bahwa semua di sana ada ketertiban tanpa ada ketakutan di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi corona. Ya, saya selaku anggota kepolisian, tugas saya yaitu selalu memberikan himbauan kepada masyarakat sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Yaitu yang pertama itu tetap berada di rumah terus, jaga jarak apabila berkomunikasi, dan yang terakhir selalu menjaga kesehatan. Oke. Baik, terima kasih atas informasi dan kesediaan Anda, Bribka Jerry Tumondo, Kanit Reskrim Polsek di Nembe, dan juga Ustadz Dasat Latif yang sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda saat lagi.